Sekarang kita akan bahas X4. Sesuai dengan namanya, X4 adalah atribut yang kita gunakan untuk melakukan perulangan pada Alpine.js. Cara penggunaannya, kita bisa bikin kembali satu state Alpine atau satu komponen Alpine. Kemudian state-nya kita bisa isi dengan array, misalkan arraynya itu daftar belanja, dan daftar belanja ini kita punya beras, roti, kopi. Kita pakai petik satu saja, dan terakhir gula. Kemudian di bawahnya kita bisa bikin satu tag template. Jangan diambil pusing, tag template ini merupakan tag yang akan sering kita gunakan ketika kita memakai Alpine.js. Ini seperti tag HTML lainnya, tetapi yang hanya menjadi pembedanya adalah tag template ini kita lebih banyak menggunakannya untuk melakukan komponen yang dimiliki oleh Alpine.js. Jadi di sini kita bisa bikin X4, kemudian kita kurang di sini. Selanjutnya kita bisa looping seperti biasa. Misalkan kita mau menyimpan hasil loopingnya menjadi dengan belanja yang kita ambil dari array daftar belanja atau state kita. Dan di bawahnya kita bisa bikin tag spend yang teksnya itu kita ambil dari belanja. Refresh, harusnya kita sudah punya daftar belanja sekarang. Oke, mungkin kita kasih page break saja biar kelihatan. Oke, kita sudah punya daftar belanjanya. Ketika melakukan perulangan, ada baiknya data yang kita punya itu mempunyai key atau pengenal yang unik supaya Alpine lebih mudah memprosesnya. Jadi kita bisa rubah array daftar belanja kita menjadi array of object yang awalnya ini array dari string, kita bisa rubahnya menjadi array dari object. Kita bisa bikin object di sini. Kan di sini yang pertama itu key-nya itu ID, ini ID-nya itu 1, kemudian nama belanjaannya itu misalkan yang pertama tadi beras. Kita bisa copy saja biar lebih cepat. Copy, kita paste ke bawah. 2, 3, 4. Itu 2, 3, 4. Ini kita punya gula, kopi, dan roti. Sekarang kita bisa rubah proses loopingnya. Kita bisa menambahkan key di belakangnya, yang dimana datanya itu kita ambil dari nilai ID. Cara mengambilnya, kita bisa tuliskan belanja, kemudian diikuti dengan titik dan nama key-nya apa. Ini sama dengan bagaimana kita mengambil nilai dari objek pada JavaScript yang manual. Kemudian di bawah sini kita bisa panggil nama belanjaannya. Hasilnya sama. Atau di sini kita bisa kasih break supaya ke bawah. Dia tidak mau ke bawah. Ya, lupakan. Selain itu, kita juga bisa mengakses indeks dari data kita dengan merubah cara kita melooping data dari array kita. Jadi kita bisa tambahkan tanda kurung di sini. Selain kita ambil atau kita aliaskan hasil loopingnya apa, kita bisa kasih tanda koma, kemudian kita tuliskan indeks untuk mengambil indeks dari perulangan saat ini. Atau ini kita rubah saja jadi div supaya dia otomatis blok ke bawah deh. Dan di sini kita bisa bikin satu text span x text, kemudian di sini kita itu mau menampilkan indeksnya yang baru saja kita buat, kemudian kita bikin satu lagi text span. Di sini kita mau mengambil x text nama belanjaan kita. Jadi belanja, kemudian nama belanjaan. Yang di sini kita bisa hapus saja. Jadi kita cuma menggunakan dua yang di bawah. Dan kita sudah punya indeks dari data kita. Selain melakukan perulangan, X4 juga selain melakukan perulangan pada data array, atribut X4 juga bisa kita gunakan untuk perulangan yang datanya itu bersifat range, atau kita bisa menggunakan perulangan yang datanya itu nomor. Jadi kita bisa bikin satu div baru lagi. Kemudian di sini x data, kita kosongkan saja datanya, dan di bawahnya kita bikin div. Kemudian di sini x4, kita mau melakukan perulangan sebanyak 10 dan akan kita simpan perulangannya itu ke dalam i. Dan di bawahnya kita bisa bikin lagi satu tag div di mana ia akan menampilkan nilai dari i yang terdapat dari 10, dari perulangan 10. Simpan sudah.
refresh. Oh, kita coba template di sini. Refresh, kita sudah punya sekarang ulangan dari 1 sampai dengan 10 yang kita lakukan dengan Alpine.